Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada tim yang kayaknya kompak banget dan bisa bikin hal-hal luar biasa, tapi ada juga tim lain yang isinya cuma ribut melulu dan ujung-ujungnya bubar? Apa sih rahasianya? Apa yang bedain antara sukses sama gagal dalam kerja bareng? Oke, coba kita bayangin skenario ini ya. Ada dua rapat warga. Tujuannya sama persis, mau bikin taman bermain buat anak-anak di kompleks. Nah, rapat yang pertama, wih lancar jaya. Dana kekumpul, rencana jalan, pembangunan dimulai. Tapi, rapat yang kedua, isinya cuma debat kusir, saling tuding, dan akhirnya ya gitu deh, nggak ada hasil sama sekali. Tujuannya padahal sama kan? Bedanya cuma satu, cara mereka berkomunikasi. Nah, ini dia nih yang mau kita bedah lebih dalam. Faktor penentu itu punya nama, namanya komunikasi sosial. Ini tuh kayak fondasi tak terlihat yang nentuin banget berhasil atau gagalnya kita sebagai sebuah kelompok. Gampangnya gini, komunikasi sosial itu adalah cara kita, sebagai masyarakat ya, pakai informasi buat saling mempengaruhi satu sama lain, buat ngeraih tujuan bareng-bareng. Jadi ini bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol biasa loh, ini tuh mesin penggerak perubahan. Mulai dari hal kecil kayak bikin taman tadi, sampai bikin aturan baru yang lebih besar. Oke, ada 4 ciri khas utama yang perlu kita tahu. Pertama, ini tuh proses kolektif, bareng-bareng, bukan urusan satu orang aja. Kedua, selalu ada tujuannya, ada maunya gitu. Ketiga, komunikasi ini punya power buat ngubah cara pikir dan tingkah laku orang. Dan yang terakhir, ini penting banget. Tanpa ini, sebuah komunitas tuh yang nggak bisa jalan deh. Terus, kenapa sih ini semua penting banget buat dibahas? Soalnya, komunikasi sosial itu bukan cuma teori di buku. Dia punya fungsi-fungsi yang nyata banget, yang benar-benar jadi tiang penyangga masyarakat kita. Nah, fungsinya itu ada 4. Pertama, menginformasikan. Ya kayak berita yang kita tonton tiap hari. Itu dia. Kedua, mendidik. Contohnya kampanye soal kesehatan. Ketiga, membujuk. Nah ini kayak iklan-iklan yang bikin kita pengen beli sesuatu. Dan keempat, menghibur. Film atau musik yang kita nikmati bareng-bareng. Semua itu, ya bentuk komunikasi sosial lagi beraksi. Oke, sekarang yuk kita lihat gimana prinsip-prinsip ini bekerja di lapangan. Kita ambil satu contoh yang menarik, pendidikan non-formal. Ini beda banget loh sama sekolah atau kuliah biasa yang super terstruktur. Pendidikan non-formal, kayak workshop di komunitas gitu, justru kuncinya ada di komunikasi yang partisipatif, yang ngajak semua orang ikut serta. Tujuannya itu bukan ngejar ijazah, tapi gimana caranya dapat skill yang benar-benar kepake. Makanya, di sini, dialog dan bujukan itu jauh lebih penting daripada sekedar guru ceramah di depan. Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau di sini, sukses atau enggaknya belajar itu bukan diukur dari seberapa jago gurunya ceramah, tapi dari seberapa bagus kualitas obrolan dan diskusi antar pesertanya. Jadi, komunikasi itu bukan lagi cuma alat bantu, tapi udah jadi, ya lingkungan belajarnya itu sendiri, udah jadi DNA-nya. Tapi, ada ironinya nih. Justru di zaman sekarang, di era yang katanya paling terkoneksi, kemampuan kita buat berkomunikasi yang benar-benar efektif itu malah lagi diuji habis-habisan. Yuk, kita lihat apa aja tantangannya. Kita emang setiap hari dibanjirin informasi kan? Tapi pertanyaannya, apakah itu beneran bikin kita jadi lebih nyambung satu sama lain? Atau jangan-jangan malah sebaliknya? Banyak banget tekanan di era modern ini yang benar-benar ngubah cara kita berinteraksi dari akarnya. Dan masalah-masalahnya kayaknya kita semua udah ngerasain deh. Hoax atau misinformasi yang nyebarnya cepet banget. Polarisasi, kita jadi makin terkotak-kotak. Terus ada echo chamber di media sosial yang bikin kita cuma dengerin suara yang sama kayak kita. Belum lagi kita jadi makin jarang ngobrol tatap muka yang beneran. Nah semua ini pelan-pelan tapi pasti ngerusak kemampuan kita buat nemuin titik tengah dan saling ngerti. Kutipan ini rasanya pas banget ya, karena ngatasin semua tantangan tadi itu bukan cuma soal sopan santun komunikasi, ini soal kepemimpinan, soal kemajuan kita bersama. Kemampuan buat nyatuin orang lewat obrolan yang punya makna, itu kuncinya buat ngebangun komunitas kita jadi lebih baik di masa depan. Nah, akhirnya ini membawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di tengah dunia yang super berisik ini, gimana ya caranya kita bisa belajar lagi buat benar-benar mendengarkan satu sama lain? Gimana cara kita nembus semua kebisingan ini dan balik lagi ke inti komunikasi, yaitu saling memahami? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin banget akan jadi penentu nasib komunitas kita ke depannya.